Kita buka Alkitab dari surat 1 Korintus. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Saya membaca ayat 8. Sahabat-sahabat Tuhan yang mengikuti ibadah ini membaca ayat 9 dan seterusnya. Mari kita mulai. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketika ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Sahabat-sahabat Tuhan, selamat malam. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Mari kita sampaikan untuk keluarga, istri, suami, atau orang-orang yang ada di sebelah kita yang turut menyaksikan atau mengikuti ibadah ini. Selamat Paskah. Kita sampaikan ucapan ini. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Besok ucapan ini akan berubah menjadi selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sahabat-sahabat Tuhan, malam ini kita membaca 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13. Secara umum 1 Korintus pasal 13 berbicara tentang kasih. Dan itu pun yang menjadi judul perikop dari 1 Korintus pasal 13. Kalau kita melihat ayat per ayat dari pasal 1, dari ayat 1 maksud saya sampai ayat 13, maka kita akan melihat bahwa perikop ini 1 Korintus pasal 13 terbagi dalam 5 bagian. Bagian pertama itu ayat 1 sampai 3. Di sana Paulus menjelaskan tentang keunggulan kasih. Lalu ayat 4 sampai 7, di sana Paulus menjelaskan tentang karakteristik kasih. Selanjutnya ayat 8, bagian ketiga, di sana Paulus menjelaskan tentang kekekalan kasih. Bagian keempat ayat 9 sampai 12, di sana Paulus menjelaskan tentang kesempurnaan kasih. Dan bagian terakhir, bagian yang kelima, Paulus bicara tentang kebesaran kasih dalam ayat 13. Jadi dari ayat 1 sampai 13 keseluruhan bicara tentang kasih, keunggulan kasih,
karakteristik kasih, kekekalan kasih, kesempurnaan kasih, dan kebesaran kasih. Semua hal tentang kasih ini Paulus bandingkan dengan karunia-karunia roh. Karena pada waktu itu orang-orang di Korintus sangat kaya dengan karunia roh, namun sangat miskin dalam kasih. Orang-orang di Korintus juga cenderung membanggakan karunia-karunia roh yang mereka miliki, namun mereka abai dalam menerapkan kasih. Hal inilah yang mendorong Rasul Paulus untuk menulis 1 Korintus 13. Dan Paulus secara sengaja menempatkan perikop 1 Korintus 13 dengan judul kasih, yang di dalamnya ada penjelasan tentang kasih. Paulus tempatkan itu di antara pasal 12 dan pasal 14. Sahabat-sahabat Tuhan boleh melihat pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya. Menarik, dalam pasal 12 dan pasal 14 di sana dijelaskan tentang karunia roh. Di antara kedua pasal ini, di antara penjelasan tentang karunia roh, Paulus menaruh penjelasan tentang kasih. Menariknya lagi, bahwa di setiap bagian akhir dari pasal 12, pasal 13, pasal 14, Paulus selalu memberikan penekanan tentang keberadaan kasih. Dalam 3 pasal ini, bagian akhirnya atau ayat terakhir, Paulus selalu memberikan penekanan tentang keberadaan kasih. Penekanan tersebut antara lain, kalau dalam pasal 12 ayat 31, di sana Paulus tekankan keberadaan kasih sebagai jalan yang lebih utama lagi. Sahabat-sahabat Tuhan boleh melihat 1 Korintus 12 ayat 31. Di sana ada karunia-karunia yang paling utama. Lalu Paulus katakan, berusahalah memperolehnya. Namun Paulus katakan, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, yang harus dikejar, yang harus dikejar. Selanjutnya pada bagian akhir pasal 13 ayat 13, di sana Paulus menekankan tentang keberadaan kasih sebagai yang paling besar dibandingkan dengan 2 hal besar yang ada, yang tinggal di dalam diri manusia, yaitu iman dan pengharapan. Itu dalam ayat 13 1 Korintus 13. Selanjutnya dalam pasal 14 bagian akhir, Paulus menekankan tentang kasih dalam ayatnya yang ke-40. 1 Korintus pasal 14, Paulus tekankan keberadaan kasih sebagai jaminan bahwa segala sesuatu akan berlangsung sopan dan teratur. Dan supaya segala sesuatu berlangsung sopan dan teratur, dalam perikop yang sama 1 Korintus 14 ayat 1, di bagian awal Paulus katakan, kejarlah kasih itu. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, menarik sebetulnya memperhatikan 1 Korintus 13 yang keberadaannya diapit oleh 2 perikop, 2 pasal yang berbicara tentang karunia roh. Namun di 3 pasal ini Paulus selalu mengakhiri
ayat-ayat di dalam pasal tersebut dengan menekankan tentang kasih. Malam ini secara khusus kita akan mendalami dan merenungkan 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Nah, saya ingin sedikit memberikan tes ingatan dulu. Penekanan Paulus terkait kasih dalam 1 Korintus 13, kasih itu Paulus katakan sebagai yang dalam 1 Korintus 13, kalau dalam 1 Korintus 12 Paulus bilang kasih itu lebih utama dari karunia roh. Dalam 1 Korintus 14 Paulus katakan kasih itu jaminan segala sesuatu berlangsung sopan dan teratur, karena itu kejarlah kasih. Kalau dalam 1 Korintus 13 kasih itu sebagai yang terbesar. Jangan lupakan itu sahabat-sahabat Tuhan. Yang terbesar di antara 3 hal: kasih, iman, pengharapan. Iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar adalah kasih. Sehingga kalau membaca 1 Korintus 13, kita harus melihatnya di dalam terang pemahaman kasih sebagai yang terbesar di antara 3 hal tadi: iman, pengharapan, dan kasih. Dalam perikop kita 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13, maka kita akan menemukan 3 hal sesuai dengan pembagian perikop 1 Korintus pasal 13 yang tadi saya jelaskan di awal. Ada 3 bagian penting yang menjadi perenungan kita. Yang pertama itu tentang kekekalan kasih ayat 8. Yang kedua tentang kesempurnaan kasih ayat 9 sampai 12, dan kebesaran kasih ayat 13. Mari kita sama-sama memperhatikannya. Kekekalan kasih ayat 8. Dalam bagian ini Paulus secara tegas menyatakan bahwa walaupun nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Nubuat berakhir, bahasa roh berhenti, pengetahuan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan ini sejajar dengan kekal dan abadi. Kekekalan dan keabadian kasih ini, sebagaimana yang Paulus sampaikan dalam ayat 8 ini, tentu memiliki kaitan erat dengan keberadaan Allah sendiri. Kasih itu kekal karena kasih itu terkait dengan Allah. Mari kita buka surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. 1 Yohanes, bukan Injil Yohanes, 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Di sana dikatakan begini: kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes 4 ayat 16. Sahabat-sahabat Tuhan, karena Allah adalah kasih, maka selama Allah ada, maka kasih akan selalu ada. Selama Allah ada, maka kasih akan selalu ada. Saya ingin bertanya untuk sahabat-sahabat itu di rumah, kira-kira selama Allah ada, kira-kira Allah ada sampai kapan ya sahabat-sahabat Tuhan? Allah itu kira-kira keberadaannya sampai kapan? Kalau manusia kata pemazmur 70 tahun, lebih dari itu bonus.
Kira-kira Allah itu sampai kapan keberadaannya? Sampai kapan? Kok saya kurang dengar ya suara sahabat-sahabat. Oh, masih di rumah ya? Saya lupa. Keberadaan Allah kekal, sehingga keberadaan kasih pun kekal. Karena Allah adalah kasih. Kasih akan selalu menjadi tanda dan bukti bahwa Allah ada. Kalau hari ini kita merasakan kasih pemeliharaan Allah, berarti Allah ada. Kalaupun kita tidak mengakuinya bahwa saya kok tidak merasakan kasih Allah, berarti saya mau katakan bukan karena pengakuan kita tidak merasakan lalu Allah itu tidak ada. Kita yang tidak merasakannya, atau kita yang tidak peka dalam merasakannya. Allah selalu ada, demikian kasih-Nya pun selalu ada. Allah adalah kasih. Selama ada Allah, maka kasih pun akan ada. Logika lain yang bisa dibangun berdasarkan pemahaman Allah adalah kasih, berarti melakukan kasih itu sama artinya dengan menghadirkan Allah. Allah adalah kasih, maka kasih pun bisa dikatakan adalah Allah. Setiap perbuatan kasih yang dilakukan, di saat yang bersamaan kita sedang menghadirkan Allah lewat perbuatan kasih yang kita lakukan. Selanjutnya, dalam terang kasih sebagai yang terbesar, sebagaimana ya menjadi ciri khas 1 Korintus pasal 13. Sebagai yang terbesar, sifat kekekalan kasih pun melampaui kekekalan iman dan kekekalan pengharapan. Bahkan ada yang berkata iman dan pengharapan itu tidak kekal. Kalau sudah mati, apakah masih beriman? Apakah masih berpengharapan? Kalau kasih akan terus berjalan. Sehingga sebagai yang terbesar di dalam tema yang terbesar, kasih sebagai yang terbesar, kekekalan kasih pun melampaui iman dan pengharapan. Selama ada kasih, ada jaminan bahwa iman dan pengharapan akan tetap ada. Selama ada kasih, maka ada jaminan iman dan pengharapan ada. Kasih adalah bukti nyata dari iman dan pengharapan. Tanpa kasih di dalam diri, maka sejatinya iman dan pengharapan pun tidak ada di dalam diri. Kalau kita berkata saya punya iman dan punya pengharapan tetapi tidak punya kasih, maka sesungguhnya sejatinya kita sedang berkata tidak benar. Jikalau berkata saya punya iman dan saya punya pengharapan, berarti saya pun seharusnya punya kasih. Dengan punya kasih, maka punya iman dan pengharapan. Tanpa kasih, sejatinya iman dan pengharapan pun tidak. Selanjutnya, kita bicara tentang kesempurnaan kasih. Ayat 9 dan 12. Dalam bagian ini, yang menarik dalam ayat 10 sahabat-sahabat Tuhan, 1 Korintus 13 ayat 10, Paulus katakan di sana begini. Jika yang sempurna tiba, 1 Korintus 13 ayat 10. Jika yang sempurna tiba. Ini menarik pernyataan yang ini. Pernyataan Paulus ini sangatlah mungkin menunjuk pada kasih yang sempurna. Jika yang sempurna tiba, maka yang dimaksud oleh Paulus kasih yang sempurna ini. Kenapa yang dimaksudkan adalah kasih? Karena dalam perikop 1 Korintus 13 Paulus sedang berbicara tentang kasih. Dan tidak mungkin yang sempurna ini dihubungkan dengan hal-hal yang lain. Mungkin saja bisa, tetapi
sangat mungkin ini sedang berbicara tentang kasih yang sempurna yang tiba. Jika yang sempurna tiba, Paulus katakan, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Lalu kedewasaan akan muncul menggantikan kekanak-kanakan. Selanjutnya, jika yang sempurna tiba, maka pengenalan pun menjadi sempurna. Itu kata Paulus. Kalau kemarin samar-samar, sekarang jadi sempurna. Ini mungkin Paulus berbicara juga berdasarkan konteksnya. Kalau zaman dulu cermin itu dibuat dari logam yang digosok sampai benar-benar mengkilat. Sehingga kalau bercermin di logam tentu tidak seterang atau sejelas cermin yang kita punya hari ini. Sahabat-sahabat Tuhan, dengan demikian ketika Paulus mengatakan bahwa jika yang sempurna tiba, lalu yang tidak sempurna lenyap, kedewasaan akan berubah, kekanak-kanakan berubah menjadi kedewasaan, lalu mengenal secara sempurna, maka sesungguhnya Paulus ingin katakan, jika di dalam diri kita, di dalam diri seseorang ada kasih yang sempurna, maka kasih itu akan menyempurnakan kehidupannya. Kasih yang sempurna yang ada di dalam diri seseorang akan menyempurnakan kehidupan orang itu. Bahkan kasih yang ada di dalam diri orang itu akan mengubah kehidupannya menjadi dewasa dan tidak kekanak-kanakan lagi. Lebih jauh lagi, kasih yang sempurna itu jika ada di dalam diri seseorang, maka kasih itu akan membuat orang tersebut semakin mengetahui, semakin memahami kehendak Allah dengan sempurna. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, kasih yang sempurna yang dimaksudkan oleh Paulus ini, jikalau itu ada, maka ia akan lebih berguna bahkan daripada karunia-karunia roh. Karena ia akan menyempurnakan kehidupan. Ia mengubah sifat kekanak-kanakan menjadi dewasa. Bahkan pengenalan akan Allah menjadi lebih sempurna. Jemaat di Korintus boleh saja bernubuat dengan luar biasa, boleh saja berbahasa roh dengan luar biasa, boleh saja pengetahuannya luar biasa, tetapi kehidupannya sendiri tidak sempurna. Perpecahan ada di dalam persekutuan. Lalu bernubuat yang ia lakukan ternyata didasarkan pada sifat kekanak-kanakan. Ini gue nih punya nubuat, gue dong nubuatnya lebih hebat lagi. Yang seperti ini kan kanak-kanak. Orang yang dewasa tidak akan bersikap seperti itu. Orang dewasa akan melihat kelebihan orang lain sebagai bagian yang menyempurnakan dirinya, menyempurnakan kehidupannya. Karena kelebihan orang tentu akan menyempurnakan kehidupan kita. Kan seharusnya begitu. Ada kelebihan yang dimiliki orang lain, itu menyempurnakan kekurangan kita. Kelebihan kita menyempurnakan kekurangan orang lain. Tetapi orang di Korintus kekanak-kanakan, gue dong bisa berbahasa roh 1 jam, gue 5 jam. Dan hari ini sifat yang seperti ini masih terus berjalan di dalam kehidupan gereja. Walaupun persaingannya bukan soal bernubuat, bukan soal berbahasa roh, tetapi banyak hal. Ada banyak orang yang ingin tampil, terlihat lebih daripada sesamanya, hanya supaya diakui kelebihannya. Padahal tidak masalah jika ia punya kelebihan, kalau kelebihan itu berguna untuk menyempurnakan. Seperti yang tadi saya katakan, orang yang dewasa akan melihat kelebihan orang lain sebagai bagian yang menyempurnakan dirinya. Jadi dia tidak akan menganggap itu sebagai masalah, sebagai gangguan, atau orang itu menjadi saingan baginya, lalu perlu untuk dijatuhkan, dijelek-jelekkan, disingkirkan, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat Tuhan, dalam terang tema yang terbesar, itu 1 Korintus ya, 1 Korintus 13 ya ciri khasnya.
Sifat kesempurnaan kasih ini pun lebih sempurna dari iman dan pengharapan, karena dia yang terbesar. Jadi kalau Paulus bilang kasih itu sempurna, maka kesempurnaannya pun jauh melampaui iman dan pengharapan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Mari kita buka lagi yang tadi. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jelas ya sahabat-sahabat Tuhan, bahwa kasih yang sempurna melenyapkan keraguan dan ketakutan dalam iman dan pengharapan. Bukankah ketakutan, keraguan itu bagian dari iman dan pengharapan? Sudah beriman tapi takut, sudah beriman tapi ragu, berpengharapan tapi ragu, berpengharapan tapi takut. Kasih yang sempurna melenyapkan keraguan dan ketakutan. Kasih yang sempurna menyempurnakan iman dan pengharapan. Ini sahabat-sahabat Tuhan harus ingat kalimat ini. Kasih yang sempurna menyempurnakan iman dan pengharapan. 1 Korintus 13 ayat 2. Coba kita buka. 1 Korintus 13 ayat 2. Demikian bunyinya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih kesempurnaannya melampaui iman dan pengharapan. Selanjutnya bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, ayat 13. Ini ciri khas dari 1 Korintus 13, kebesaran kasih. Sahabat-sahabat Tuhan, dalam bagian ini atau ayat ini, Paulus menyatakan bahwa di antara 3 hal yang tinggal dalam diri manusia, dalam diri anak-anak Tuhan, kasih akan selalu menjadi yang paling besar dari iman dan pengharapan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika Paulus katakan demikian, tinggallah 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Ini bukan pernyataan yang berlaku waktu itu saja, atau berlaku dari waktu itu sampai hari ini saja, tetapi berlaku kekal. Kasih selamanya atau akan selalu menjadi yang paling besar di antara iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan yang besar baik, dan itu adalah modal awal yang baik untuk memperoleh berkat, memperoleh pemulihan, memperoleh keselamatan. Iman dan pengharapan modal yang baik untuk mendapatkan itu. Tetapi kasih yang besar adalah modal awal yang baik untuk memperoleh sekaligus membawa berkat, membawa pemulihan, membawa keselamatan bagi sesama dan dunia. Iman dan pengharapan selalu bicara tentang memperoleh berkat. Dikasih bicara tentang memperoleh, membawa, dan membagikannya. Itu mengapa dia selalu menjadi yang terbesar. Iman dan pengharapan yang besar itu sangat baik
untuk menghayati pengorbanan Allah yang menyelamatkan. Menghayati pengorbanan Allah dengan benar butuh iman pengharapan yang besar dan benar. Namun kasih yang besar sangatlah baik untuk menghayati dan menghidupi pengorbanan Allah yang menyelamatkan itu dengan cara rela berkorban bagi sesama dan bagi dunia. Iman dan pengharapan bicara tentang menghayati karya penyelamatan Allah, tetapi kasih yang besar akan bicara tentang menghayati dan menghidupi pengorbanan Allah yang menyelamatkan itu hari demi hari. Iman dan pengharapan yang besar membuat setiap orang, saya dan sahabat-sahabat Tuhan, pasti dapat mengarahkan matanya dengan benar pada Tuhan. Punya iman, pengharapan yang benar dan besar mengajarkan kita arahkan mata pada Tuhan dengan benar. Namun kasih yang lebih besar membuat setiap orang, setiap pribadi, saya dan sahabat-sahabat Tuhan mengarahkan mata dengan benar bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada dunia dan kepada sesama. Iman, pengharapan selalu berbicara tentang pandanglah ke atas kepada Allah. Tetapi kasih sampai kapanpun akan berbicara pandanglah Allah dan sesama. Pandanglah sesama karena engkau bisa bertemu dengan Allah lewat sesama. Akhirnya sahabat-sahabat Tuhan, saya ingin katakan begini. Setelah saya membaca 1 Korintus 13 ini, saya membacanya hari ini memang berusaha untuk menghayatinya. Walaupun perikop ini termasuk perikop yang favorit ya, berulang-ulang kali dibaca. Saya pun sudah membacanya beberapa kali. Namun hari ini ketika saya membacanya lagi, akhirnya saya katakan, ketika saya membaca penjelasan Paulus ini, akhirnya saya katakan bahwa kasih adalah tindakan manusiawi yang terlihat sangat ilahi. Atau kasih adalah tindakan ilahi yang dilakukan secara manusiawi. Amin.